Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dea selaku dosen pengampu mata kuliah biologi, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai ekologi dan interaksi antara makhluk hidup. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Rina. Gisa Dwi Mawarni. Saya Ade Septiana. Saya Devika Igunastuti. Saya Teresia Jupita. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saya terlebih dahulu. Dalam kehidupan, setiap makhluk hidup tidak dapat terlepas dengan yang namanya interaksi. Interaksi merupakan suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Adapun ekologi merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Interaksi antar makhluk hidup yang terjadi pada sebuah ekosistem berguna untuk menjaga kestabilan ekosistem tersebut. Contoh interaksi antar makhluk hidup berupa simbiosis komensialisme, yaitu teritip atau remis yang menempel pada beberapa bagian tubuh ikan paus. Teritip menggunakan tubuh ikan paus untuk berpindah tempat, sehingga hubungan interaksi antara kedua binatang ini termasuk pada simbiosis komensialisme, di mana simbiosis komensialisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak namun tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam konteks interaksi ekologi, penting bagi manusia untuk memahami bahwa tindakan mereka dapat memberikan dampak jangka panjang pada keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan makhluk hidup. Karena itu, perlunya kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan lingkungan menjadi kunci untuk mendukung keberlanjutan alam. Maka dari itu, perlu kita bahas dan pelajari mengenai ekologi dan interaksi antara makhluk hidup. Ekologi adalah studi tentang interaksi antara organisme dan lingkungannya, mencakup komponen hidup, yaitu biotik, dan non-hidup, yaitu abiotik. Ekologi membantu manusia dalam menciptakan lingkungan berkelanjutan dan memahami berbagai aspek lingkungan, seperti pertumbuhan populasi, produk makanan, dan pelestarian. Ekologi mencakup berbagai topik seperti keanekaragaman hayati, persabaran organisme, dan siklus nutrisi, dan juga dapat dikelompokkan menjadi subdisiplin berdasarkan pola spasial, temporal, subjek studi, dan keterkaitan dengan bidang lain. Ekologi ada beberapa jenis. Yang pertama, ada ekologi manusia. Ekologi manusia adalah studi tentang interaksi antar manusia dan lingkungannya. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana perilaku manusia, budaya, dan aktivitas ekonomi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan alam. Contoh konsep ini mencakup dampak urbanisasi terhadap ekosistem perkotaan, dampak industri terhadap kualitas udara dan air, dan keberlanjutan sumber daya alam dalam konteks aktivitas manusia seperti pertanian, perburuan, dan konsumsi energi. Ekologi manusia juga mempertimbangkan peran manusia dalam melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati serta mendukung keseimbangan ekosistem. Yang kedua, ada ekologi hewan. Ekologi hewan adalah cabang ekologi yang mempelajari interaksi hewan dengan lingkungannya. Charles Elton, ahli zoologi Inggris, berperan penting dalam pengembangan ini. Konsep-konsepnya termasuk relung ekologi, rantai makanan, dan piramida jumlah. Piramida jumlah menunjukkan penurunan jumlah individu atau total berat organisme dari produsen ke konsumen di rantai makanan. Contoh ekologi hewan diantaranya yaitu rantai makanan, simbiosis, migrasi, tingkah laku berkembang biak, dan kompetisi. Yang ketiga ada ekologi tumbuhan. Ekologi tumbuhan adalah cabang ilmu ekologi yang mempelajari interaksi antara tumbuhan dan lingkungannya. Ini mencakup hubungan tumbuhan dengan faktor lingkungan seperti tanah, air, cahaya matahari, serta interaksi dengan organisme lain dalam ekosistem. Contohnya adalah bagaimana tumbuhan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu, seperti tumbuhan gurun yang mampu menyimpan air atau tumbuhan hutan yang bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari. Selain itu, ekologi tumbuhan juga mempertimbangkan hubungan simbiosis antara tumbuhan dengan organisme lain, seperti polinasi oleh serangga atau hubungan mutualisme dengan bakteri di akar tumbuhan. Selanjutnya ada ekologi mikroba.
ekologi mikroba adalah studi tentang interaksi mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan fungi dengan lingkungannya. Ini mencakup penelitian mengenai peran mikroba dan siklus nutrisi, dekomposisi, bahan organik, serta dampaknya terhadap kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara keseluruhan. Contoh ekologi mikroba yaitu siklus nutrien, dekomposisi, simbiosis, bioremediasi, dan fermentasi. Selanjutnya ada simbiosis. Simbiosis adalah hubungan atau interaksi antara dua organisme makhluk hidup yang berbeda. Ada 6 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, komensalisme, amensalisme, netralisme, dan simbiosis kompetisi. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis simbiosis. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan pada dua organisme, contohnya tanaman dengan hewan penyerbuk seperti serangga dan kupu-kupu. Yang kedua, ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lainnya dirugikan tanpa menyebabkan kematian secara langsung. Contohnya yaitu benalu dengan tumbuhan inangnya. Yang ketiga, ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan saat organisme A mendapat manfaat dari organisme B, sedangkan organisme B tidak terpengaruh oleh organisme A. Contohnya yaitu ikan hiu dengan ikan remora. Yang keempat itu ada simbiosis amensalisme, yaitu hubungan antara dua spesies di mana salah satu spesies dirugikan, sedangkan spesies lainnya tidak terpengaruh. Contohnya adalah tanaman yang tumbuh di bawah pohon besar dan tidak mendapatkan cukup cahaya matahari. Yang kelima, yaitu ada simbiosis netralisme, di mana hubungan antara dua spesies, di mana kedua spesies itu tidak saling mempengaruhi. Contohnya adalah dua spesies yang hidup di habitat yang sama tetapi tidak saling berinteraksi. Dan yang terakhir yaitu ada simbiosis kompetisi, yaitu di mana hubungan antara dua spesies yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama. Contohnya yaitu dua spesies predator yang berburu mangsa yang sama. Kemudian ada interaksi. Interaksi ini dalam sebuah ekosistem digolongkan menjadi 5, di mana semuanya memiliki perannya masing-masing. Interaksinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada interaksi netral, yaitu jika makhluk hidup berinteraksi tetapi tidak mengganggu satu sama lain, maka interaksi yang terjadi adalah interaksi netral. Mereka hanya hidup di dalam ekosistem yang sama, tapi tidak ada persaingan dan mangsa-memangsa dalam interaksi ini. Yang kedua ada predasi. Predasi adalah interaksi antara mangsa dan pemangsa dalam sebuah ekosistem. Interaksi ini menjaga keseimbangan jumlah pemangsa dan mangsa dalam sebuah ekosistem. Yang ketiga ada simbiosis. Yang ketiga ada simbiosis. Simbiosis merupakan interaksi antara dua makhluk hidup berbeda spesies yang saling berhubungan. Dalam hubungan ini ada 3 bentuk interaksi. Ada yang menguntungkan satu sama lain, menguntungkan satu pihak, dan merugikan pihak lain. Serta menguntungkan satu pihak, tetapi pihak lainnya tidak dirugikan. Yang keempat ada antibiosis. Antibiosis adalah interaksi antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup lainnya. Yang kelima, kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi dua jenis makhluk hidup yang saling bersaing untuk mendapatkan atau memperebutkan sebuah hal yang sama. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.